这个简单，而是想让云家帮忙照顾。今日将进行御兽选拔赛，还额外增加了韵律和御兽两。除了3场武斗外，我蓝火无府明显是弃我蓝火无府无人。好，你赶快将你姐姐喊到灵兽。姐姐，苏青莲。谁？这青莲，听北天。北天，这真的行吗？姐姐，看你的表象，姐姐如果能收服7阶魔兽，青莲，你是怎么做的？不了苏青莲，有她保护，灵儿吞噬了那么多天才地方。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Donghua Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Pei Tian itu merekomendasikan kakaknya Qinglian untuk mengikuti kompetisi besar. Kemarin udah direkomendasikan menjadi murid, sekarang langsung masuk ke kompetisi nih. Kira-kira kompetisi macam apa yang dimaksudkan? Mari kita review sedikit dulu buat part terakhir. Kita semua udah melihat Pei Tian kan udah mengalahkan Zhao Jinrong, otomatis naik peringkat kedua. Tapi karena peringkatnya Pei Tian sudah naik, otomatis sang kepala istana memberikan dia sebuah token untuk masuk ke kolam spiritual. Tentu Pei Tian berterima kasih dong, langsung masuk ke sana. Tapi saat Pei Tian mengantarkan kakaknya ke kediamannya, dia menegaskan dia akan melakukan pelatihan untuk menerobos ke alkemis tingkat 4 dengan tujuan supaya membuat keluarga Sunya itu dihormati dalam diskusi keluarga nanti. Jadi dalam diskusi keluarga akan ada banyak berkumpul keluarga-keluarga penting guys. Nah jadi dia nggak mau keluarga Sunya dianggap remeh. Barulah setelah itu Pei Tian pun langsung berkultivasi untuk mencoba menerobos. Ternyata di dalam kolam spiritual sudah ada Fuxin yang berlatih. Singkat cerita, 1 hari berlalu, tubuhnya Pei Tian menerobos menyebabkan ledakan begitu kuat sampai-sampai membuat pakaian milik si Fuxin itu ikutan hancur, membuat dia marah dan auto menghajarnya dong. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Karena udah dihajar habis-habisan, Pei Tian pun keluar dari kolam itu. Tapi saat keluar, sang tetua penjaga menghampirinya, mengatakan kalau si kepala istana menyuruh Pei Tian untuk menemui dia setelah selesai kultivasi. Dengan badan yang penuh akan sakit, Pei Tian mengiyakan hal itu. Singkat cerita, esok pun sudah tiba. Dalam perjalanan, ketika dia pengen pergi ke ruang kepala istana, tiba-tiba dia ketemu sama Lanxin dan kakeknya. Si kakek menghampiri dia dan berterima kasih. Kalau kalian lupa, si Lanxin dan kakeknya merupakan 2 orang yang pernah Pei Tian temui ketika dulu dia masih berlatih di hutan guys. Nah waktu itu memang Pei Tian masih belum menjadi seorang alkemis. Tetapi kan dia memiliki ingatan leluhurnya yang bisa menyembuhkan sang kakek. Tentu Pei Tian penasaran apakah luka yang dialami sang kakek itu sudah sembuh. Untungnya luka sang kakek udah sembuh total. Dan itu semua berkat bantuannya dari Pei Tian. Apalagi sekarang si kakek memberikan 10 juta koin emas sebagai ucapan terima kasih. Wow, sungguh luar biasa. 终于又见到你了，恩公。 兰心，你们对我有什么好处？如果你们不…… Tapi Pei Tian menolak hal itu guys. Dia malah meminta bantuan sang kakek untuk melakukan sesuatu kepadanya. Tentu si kakek setuju kan, secara udah berutang budi. Dia bakal membantu apapun yang bisa dia lakukan. Pei Tian menyuruh cucunya Lanxin agar pergi dulu karena dia pengen berbicara berduaan dengan sang kakek. Pei Tian menduga kemungkinan si kakek mengetahui identitas aslinya. Soalnya dia bisa datang ke sini dan mencari Pei Tian. Berarti dia udah tahu dong. Sang kakek meminta maaf, dia tidak bermaksud untuk menyelidiki Pei Tian. Tapi karena niat Pei Tian yang baik, ya dia nggak mempermasalahkan hal itu. Dia meminta bantuan sang kakek untuk menjaga bisnis milik keluarga Sunya.
tentu si kakek setujulah akan melaksanakannya dengan baik. Dan menurut dia hal itu sangat mudah guys. Wow. 恩公请说。客气了。如果云老真想改，这个简单，我这而是想让云家帮忙照顾下我。 Gak cuma itu, Pei Tian juga ingin agar sang kakek melakukannya secara diam-diam, gak boleh terang-terangan. Jadi diibaratkan melindungi keluarga Su dari balik bayangan guys. Selain itu, Pei Tian juga memiliki permintaan lain. Dia pengen mencari tahu lokasi Gunung Leije. Si kakek tentu setuju akan melaksanakan hal itu. Tapi Pei Tian menghentikan dia sebelum dia pergi karena belum selesai bicara guys. Ini si kakek terlalu bersemangat. Orang belum selesai ngomong, main pergi aja dia. Pei Tian penasaran. Apakah si kakek sudah terjebak dalam kultivasinya selama bertahun-tahun? Dalam artian ranahnya nggak meningkat-meningkat. 雷泽山，请帮我打探下雷泽山的位置。没问题。 Dan benar aja dugaannya guys. Di sini si kakek sudah tidak bisa menerobos dalam 10 tahun terakhir. Pei Tian menuliskan sebuah resep supaya si kakek bisa menerobos. Sang kakek auto senang dong, siapa yang gak senang coba? Karena udah dituliskan akhirnya gak ada urusan lagi, si kakek pun berpamitan untuk menjalani semua hal yang diminta oleh Pei Tian. Singkat cerita, Pei Tian sampai ke hadapan sang kepala istana. Sang kepala istana baru melihat Pei Tian, auto terkejut. Melihat Pei Tian yang tiba-tiba udah menerobos ke alkemis tingkat 4. Pei Tian yang penasaran ada apa urusan kenapa si kepala istana tiba-tiba memanggilnya. Dan ternyata ini semua terkait dengan kompetisi besar yang terjadi di Istana Lanhuo dengan Istana Lingyin. Nah, masih ada 3 pertarungan yang akan ditambahkan dalam kompetisi itu, yaitu kompetisi pengendalian binatang spiritual dan kompetisi peringkat. Jadi kepala istana ingin agar Pei Tian ikut menjadi juri guys, dalam mencari murid berbakat dalam bidang pengendali binatang spiritual. Ini jadi juri ya, bukan jadi peserta. Permintaan ini membuat Pei Tian sadar pasti Istana Lanhuo itu tidak memiliki murid berbakat yang bisa mengendalikan binatang spiritual. Dan benar aja tebakan dia guys. Soalnya Istana Lingyin terkenal dengan para muridnya yang hebat dalam mengendalikan binatang spiritual. 今日将进行预售选拔赛，还额外增加了韵律和预售2档。除了3场武斗外，我蓝火无府明显是弃我蓝火无府无人。 Setelah berpikir cukup lama, Pei Tian pun mengatakan dia memiliki seorang kandidat yang bisa mengikuti kompetisi itu. Sang kepala istana penasaran siapakah yang dia sebutkan. Yang ternyata Pei Tian merekomendasikan kakaknya dalam mengikuti ujian itu guys. Si kepala istana semakin bersemangat, langsung menyuruh Pei Tian agar segera membawa kakaknya ke hutan binatang roh. Setelah itu, Pei Tian pergi ke hutan binatang roh membawa si kakak guys. Sang kakak Qinglian khawatir dan ketakutan. Soalnya dia tuh nggak bisa menjinakkan binatang ya kan? Kok tiba-tiba dibawa aja gitu? Di sana juga sudah ada kepala istana guys dan tetua ke-6, makin panik dah tuh. Ada juga Qin Lu, ditambah muridnya membawa binatang spiritual. 好，你赶快将你姐姐喊到灵兽。姐姐，苏青莲。谁？ Nah, si kepala istana menyebut Qinglian. Soalnya kata Pei Tian, si Qinglian ini hebat dalam mengendalikan binatang. Sang kakak mengelak dong. Ya, dia sama sekali tidak pernah menjinakkan binatang apapun, bahkan kemampuan sedikit pun tidak ada. Pei Tian pun turun tangan, memberikan alasan. Ini mah kakaknya cuma rendah hati gitu. Nggak pengen nunjukin kehebatannya di hadapan umum. Tentu salah satu murid kurang percaya, menganggap kalau dialah yang paling jenius karena dia sendiri sudah menjinakkan binatang spiritual tingkat 5. Pei Tian langsung menertawakan dia guys.
Katanya kakaknya Qinglian ini biasanya bisa menjinakkan binatang spiritual tingkat 7. Tentu semua orang terkejut dong, tingkat 7 itu sangatlah tinggi dan sangat kuat. Qinglian,听北天说。 Tentu murid itu semakin gak percaya, langsung dia tantang. Dengan senang hati, Bei Tian menerima tantangan itu. Dia menyuruh sang kakak agar segera menunjukkan kehebatannya. Si kakak bingung dong, kan dia nggak tahu apa yang harus dilakukan ya kan? Bei Tian pastikan tenang saja karena dia sudah memberikan si kakaknya sebuah gelang pelindung. Jadi tugas kakaknya hanya menggunakan gelang tersebut. Bei Tian juga menyuruh sang kakak segera menjinakkan kembali binatang spiritual tingkat 5 milik murid itu guys sebagai pemanasan. 北天，这真的行吗？ 姐姐，看你的表现了。姐姐如果能收服7阶魔兽， Sang kakak yang masih takut tidak berani. Bei Tian membisikkan, dia tuh cuma perlu menyuruh binatangnya untuk datang, itu doang. Alhasil, walaupun ragu, sang kakak menyuruh binatang itu agar menggigit tuannya. Itu membuat sang murid tertawa keras dong, apa-apaan nih, mencoba melawak ya katanya. Tapi apa yang terjadi? Binatang itu berubah menjadi ganas dan langsung menggigit tuannya beneran guys. Membuat sang murid panik. Berkali-kali dia menghempaskan binatangnya, tapi binatang itu tetap terus menggigitnya. Sang kakak pun menghentikannya dan itu berhasil. Melihat talenta tersebut, dari situlah si kepala istana yakin Qinglian ini memang sangat berbakat. Langsung menyuruh dia agar masuk ke dalam hutan menjinakkan monster tingkat 7. Karena udah yakin dibantu oleh adiknya, Qinglian setuju segera masuk guys. Yang ternyata gelang pelindung yang diberikan oleh Bei Tian itu adalah Ling guys di dalamnya. Pantesan aja para binatang auto tunduk. Sesampainya di dalam hutan, muncullah 3 binatang tingkat 7 yang sungguh menyeramkan langsung berjalan ke arahnya. Membuat Qinglian takut dan auto panik. Waduh, apakah dia bisa berhasil menjinakkannya? Tapi sama Ling mah harusnya itu mudah ya guys. 青莲，你是怎么做的？ 不了苏青莲，有他保护，灵儿吞噬了那么多天才地宝。 So, kita bakal masuk ke bagai spoiler untuk part 55 yang akan rilis lagi nanti. Ini bakal seru nih. Jadi nantinya kita semua tuh bakal melihat setelah itu karena dia juga akan ikut ke dalam kompetisi besar. Bei Tian meminta izin kepada sang kepala istana untuk latihan dulu dengan melawan murid lain. Sang kepala istana setuju dong. Bertanya apakah ada murid yang pengen dia lawan. Yang ternyata Bei Tian langsung menunjuk murid tadi yang membawa binatang spiritual tingkat 5 guys. Jelas sang murid nggak terima lah, yakin kalau Bei Tian sengaja memilih dia. Emang sengaja sih mau dibikin babak belur soalnya guys. Berani sikap sombong sih, auto dihancurkan ya kan. Kita tunggu lagi di part 55 Supreme Alchemy atau Tantau Cecun di hari biasa ya guys. Update lagi nanti buat toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.